Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama memperhatikan firman Tuhan yang pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-14. Kisah Para Rasul, pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-8 sampai ayat yang ke-20. Kisah Para Rasul pasal 14 ayatnya yang ke-8 sampai ayat yang ke-20. Yang demikian dinyatakan dalam firman Tuhan. Di Listria ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Barnabas mereka sebut Zeus, dan Paulus mereka sebut Hermes, karena ia yang berbicara. Maka datanglah Iman, dewa Zeus, yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Mendengar itu, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa, sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dalam zaman yang lampau, Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit, dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun hampir-hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak mempersembahkan korban kepada mereka. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang selalu rindu untuk mendengar firman-Nya, menyimpan dan mencoba melakukan dalam kehidupan nyata ini. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai seorang pendeta yang sudah cukup lama melayani
di dalam pelayanan gereja. Sebagai seorang pendeta yang sudah cukup lama melayani Tuhan di dalam pelayanan-pelayanan bergereja, saya memiliki banyak sekali pengalaman-pengalaman pelayanan, baik pengalaman-pengalaman yang menyenangkan ataupun pelayanan-pelayanan yang tidak menyenangkan. Baik pelayanan-pelayanan yang menguatkan ataupun pelayanan-pelayanan yang melemahkan. Saudara, saya rasa pengalaman pelayanan itu bukan hanya milik saya. Tetapi saya percaya bahwa Bapak, Ibu, saudara-saudari yang hidupnya di dalam pelayanan di gereja, baik sebagai majelis jemaat, baik sebagai komisi, baik sebagai aktivis, ataupun saudara melayani di segala bidang pelayanan yang ada. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak, Ibu, saudara-saudari juga memiliki banyak pengalaman di dalam pelayanan itu. Baik yang menyenangkan ataupun pengalaman yang kurang menyenangkan. Baik pengalaman yang menjadikan kita bersuka cita atau pengalaman yang menjadikan kita ini jengkel di dalam pelayanan. Nah, saudara-saudara, dari banyak pengalaman pelayanan, saya melihat bahwa ada seorang hamba Tuhan yang bernama Paulus, yang juga memiliki pengalaman di dalam pelayanan yang menurut saya sangat indah untuk kita perhatikan. Karena pelayanan dari Paulus ini, saudara-saudara, adalah satu pengalaman pelayanan yang sungguh-sungguh menyakitkan jikalau kita memperhatikan secara fisik dari keberadaan Paulus itu. Pengalaman Paulus dalam pelayanan, saudara, salah satunya adalah pengalaman yang terjadi di sebuah kota yang bernama Listria. Pada waktu itu, saudara, Paulus datang bersama dengan temannya Barnabas. Dan saudara-saudara, Paulus pada waktu itu memberitakan Injil di kota Listria itu. Dan pada saat Paulus menyampaikan Injil itu, pada saat Paulus menyampaikan kabar kesukaan itu, dikatakan dan diceritakan ada seorang yang lumpuh yang mendengarkan firman Tuhan itu. Nah, orang lumpuh ini, saudara-saudara, dengan penuh kesukacitaan, dengan antusias yang luar biasa, dia mendengarkan firman Tuhan dan akhirnya dia bertobat. Nah, di tengah-tengah pertobatan itu dan orang-orang di Listria yang melihat peristiwa itu mengatakan dan menyatakan bahwa Paulus itu bukan manusia biasa. Paulus itu pasti titisan dewa. Dan kemudian mereka menamai Paulus dan Barnabas itu Zeus dan Hermes, dewa-dewa mereka yang mewujud menjadi manusia. Nah, saudara-saudara, di tengah-tengah puja dan puji ini, Paulus kemudian mengatakan bersama dengan Barnabas bahwa dia bukan dewa itu. Paulus dan Barnabas mengatakan bahwa mereka hanyalah seorang yang datang mengabarkan Injil. Mereka adalah anak-anak Tuhan yang datang memberitakan kabar keselamatan. Dan mereka bukan dewa seperti yang disangka oleh orang-orang Listria itu. Tapi apa yang terjadi, saudara? Orang-orang Listria tidak mau menerima pernyataan dari Paulus. Tidak mau menerima pernyataan Barnabas. Mereka tetap menganggap bahwa Paulus dan Barnabas itu adalah dewa mereka yang datang dalam wujud manusia. Nah, saudara-saudara, di tengah kemelut itu tiba-tiba dikatakan dalam firman Tuhan, datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia. Apa yang mereka lakukan? Orang-orang Yahudi ini kemudian menghasut orang-orang di Listria, dan orang-orang di Listria ini diminta dihasut sedemikian rupa untuk melawan Paulus dan Barnabas,
jikalau mereka tidak mau diangkat sebagai dewa Hermes dan Zeus. Dan yang terjadi kemudian, mereka, orang-orang Listria yang semula memuja-muja Paulus, yang semula memuja-muja Barnabas, akhirnya melakukan tindakan pelemparan batu atas diri Paulus dan Barnabas. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah itu merupakan satu kisah pengalaman pelayanan yang menurut saya tentu tidak enak dialami oleh Paulus. Paulus mengalami pengalaman pelayanan yang tentu tidak menyukakan hatinya, terlebih ketika dia dilempari dengan batu. Tetapi saudara, apakah kita hanya akan melihat ketidakenakan daripada Paulus itu? Saya melihat bahwa di tengah-tengah ketidakenakan, sebagai seorang percaya, seharusnya kita melihat apa yang ada di dalam peristiwa yang terjadi atas diri Paulus dan Barnabas itu. Jikalau kita mau melihat saudara-saudara, maka di dalam peristiwa Paulus dan Barnabas di kota Listria itu, sebenarnya kita bisa mendapatkan banyak pelajaran rohani yang kita bisa dapatkan di sana. Dan pada pagi hari ini saya mengajak saudara-saudara untuk melihat pelajaran-pelajaran rohani apa yang begitu dinyatakan di dalam kisah Paulus di kota Listria itu. Kalau kita mau memperhatikan saudara, setidak-tidaknya ada beberapa hal yang kita bisa lihat. Yang pertama saudara, kita bisa melihat bahwa iman itu datang dari firman. Kita bisa melihat bahwa firman itu datang dari firman Tuhan Yesus. Di dalam peristiwa di Listria ini, di sana dijumpai seorang lumpuh yang ada di hadapan Paulus, yang ada dan mendengar Paulus menyampaikan firman Tuhan. Dan apa yang dikatakan dalam firman Tuhan itu, ketika orang lumpuh ini mendengar, firman Tuhan, maka dikatakan Paulus kemudian melihat bahwa orang lumpuh ini memiliki iman. Dan kemudian saudaraku, apa yang terjadi? Paulus mengatakan, ketika Paulus melihat iman orang ini bertumbuh, lalu Paulus mengatakan, imanmu menyembuhkan engkau. Oleh sebab itu bangkit dan berjalanlah. Dan orang ini melompat dan melonjak dengan sukacita dan berjalan kian kemari. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jelas di sini bahwa iman itu datang dari firman. Berarti saudara-saudara, firman Tuhan itu sangat penting. Dan itu dinyatakan juga dalam kitab Roma pasal 10 ayat 17. Bahwa firman Tuhan Yesus itu menjadikan iman seseorang bertumbuh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu persis bahwa kehidupan kita ini penuh dengan persoalan. Kita tahu persis bahwa kehidupan kita ini penuh dengan masalah. Kita tahu persis bahwa kehidupan kita ini penuh dengan hal-hal di mana kita harus mengambil sikap di dalam hidup ini. Tetapi seringkali saudara, itu tidak mudah kita lakukan. Seringkali di tengah tekanan-tekanan yang ada, di tengah penyakit yang ada, di tengah situasi keberadaan perekonomian kita, dikatakan di sana bahwa kita harus hidup. Bagaimana kita bisa hidup jikalau kita tidak memiliki iman yang sungguh untuk bersandar dan berharap pada Tuhan? Tetapi saudara-saudara, pada zaman ini ada banyak kali kita mengatakan bahwa Tuhan seolah-olah tidak menjawab doa kita. Tuhan seolah-olah tidak berbicara pada kita.
Tuhan seolah-olah tidak peduli kepada kita. Apakah itu benar? Jikalau kita memperhatikan firman Tuhan, jelas Tuhan mengatakan itu tidak benar. Karena Tuhan mengatakan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, saudara. Hanya di dalam kita berdoa. Seringkali kita tidak memiliki iman yang sungguh untuk berserah dan menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Seringkali iman kita itu yang kurang untuk kita bersandar kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, seharusnya kita ini hidup di tengah-tengah kehidupan ini dengan iman yang kuat. Tapi bagaimana iman kita bisa kuat jikalau kita tidak pernah dengar-dengaran firman Tuhan? Sebab firman Tuhan mengatakan iman itu datang dari firman. Jikalau saudara dan saya tidak pernah memperhatikan firman Tuhan pada hari-hari di mana kita ini hidup. Jikalau saudara dan saya tidak pernah mendengar firman Tuhan dalam ibadah-ibadah kita, dalam kebaktian kita, kita tidak datang di dalam ibadah kita, bagaimana iman kita bisa kuat? Dan firman ini kembali menyatakan, saudara, firman itu datang dari firman. Iman itu datang dari firman. Jikalau firman ini saudara dapatkan, maka iman saudara akan dikuatkan. Ini hal pertama yang harus kita lihat di dalam peristiwa Paulus itu, saudara. Yang kedua yang kita lihat dalam peristiwa Paulus adalah alangkah mudahnya manusia itu berubah. Saudara, inilah kehidupan yang ada di dalam kehidupan kita. Alangkah cepatnya manusia itu berubah. Kalau kita memperhatikan kejadian Paulus di Listria, apa yang terjadi? Pada mulanya orang-orang semua memuja-muja Paulus. Semua orang memuja-muja Barnabas. Dan bahkan mengatakan mereka adalah dewa-dewa mereka yang hadir dalam wujud manusia. Tetapi ketika Paulus dan Barnabas mengatakan kebenaran, ketika Paulus dan Barnabas mengatakan bahwa mereka hanya manusia biasa, maka apa yang terjadi, saudara? Mereka berbalik dan mereka melawan Paulus dan Barnabas. Mereka yang baru saja mengatakan angkat dewa-dewa kita. Mereka yang baru saja membawa korban-korban untuk dewa-dewa mereka, untuk Paulus dan Barnabas, segera berubah dengan membawa batu dan merajam Paulus di dalam peristiwa di kota Listria itu. Saudara, kita melihat bukan, inilah manusia yang seringkali di dalam hidup ini berubah. Demikian juga di dalam hidup iman seseorang. Kita melihat, saudara, jikalau tidak hati-hati, seringkali iman kita ini berubah di dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia tidak pernah berubah. Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia tetap mencintai saudara dan saya. Tuhan Yesus tetap menyatakan bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Tetapi, saudara, seringkali manusia justru yang berubah setia di hadapan Tuhan. Kalau kita perhatikan peristiwa yang terjadi di Listria itu, maka bisa terjadi seorang itu berubah setianya karena adanya hasutan, saudara. Kita melihat bukan orang-orang Yahudi yang datang ke kota Listria itu, ketika melihat bahwa mereka memuja Paulus dan Paulus tidak mau dipuja, lalu mereka menghasut orang-orang Listria itu untuk memusuhi Paulus. Hasutan, saudara, seringkali menjadikan kita berubah setia. Dan dalam iman, hasutan yang muncul itu bukan dari manusia. Tapi hasutan yang muncul itu seringkali justru dari kuasa gelap, dari si iblis yang menghasut kita dan mengatakan, saudaraku, apa yang kau peroleh? Jika selama ini engkau menjadi orang Kristen, jika selama ini engkau menjadi orang percaya, apa yang kamu peroleh?
Dan ini seringkali menjadi satu hasutan di mana kita melihat saudara bahwa masalah hidup kita sampai saat ini belum terselesaikan. Maka kita melihat seolah-olah Tuhan tidak ikut campur tangan di dalam hidup kita. Dan ini adalah hasutan yang dipakai oleh si iblis agar saudara mundur, agar saudara tidak menjadi setia, agar saudara sungguh melupakan semuanya hanya karena itu. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, seringkali kita berubah setia kepada Tuhan karena kita kecewa. Mungkin selama ini saudara mengikut Tuhan, tapi saudara merasa dan mempunyai nilai tersendiri, mempunyai grade tersendiri, bahwa kalau saya ikut Tuhan, saya akan mendapatkan ini itu, saya akan diberi ini dan itu, tetapi ketika itu tidak terjadi, saudara kecewa dan saudara lari dari Tuhan. Saudara, di dunia ini begitu mudah orang berubah. Saudara ingat Tuhan Yesus ketika dia akan masuk ke kota Yerusalem. Apa yang terjadi? Semua orang mengatakan hosana bagi dia. Tetapi pada saat yang tidak lama, orang yang sama mengatakan salibkanlah dia. Inilah perkara yang terjadi di dalam hidup manusia. Tetapi apakah kita harus kecewa jikalau kita ini melihat karya Tuhan? Apakah satu dua peristiwa yang saudara alami, yang saudara rasa berat, yang saudara rasa bahwa Tuhan meninggalkan saudara, mampu untuk menghapuskan segala kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan selama ini untuk kita? Apakah kita berani untuk mengatakan bahwa satu dua perbuatan yang kita anggap Tuhan tidak berpihak kepada kita, kita berani mengatakan bahwa Tuhan tidak berpihak dengan tidak melihat sekian lama Tuhan memimpin dan menyertai dan memberkati kita. Kadang-kadang kekecewaan ini menjadikan kita ini undur dari Dia. Saudara, hal ini salah. Yang ketiga yang seringkali menjadikan kita ini berubah setia adalah kekayaan. Karena di dalam Yosua pasal 7 ayat yang pertama, Tuhan ingatkan perkara ini. Ketika bangsa Israel diberi kesempatan mengalahkan kota Yeriko, Tuhan mengatakan engkau boleh kalahkan, tapi jangan sekali-kali engkau mengambil harta benda yang ada. Jangan sekali-kali engkau mengambil barang-barang rampasan, karena aku tidak berkenan untuk itu. Tapi apa yang dilakukan oleh orang Israel, saudara? Mereka berada dalam satu kesempatan untuk meraih. Mereka lalu melakukan itu, mereka menjarah harta benda itu. Dan Tuhan mengatakan, kenapa engkau tidak ikut nasihatku? Kenapa engkau melakukan itu? Kenapa engkau melakukan perbuatan yang aku tidak kehendaki? Kenapa ketika engkau melihat itu, engkau melakukan? Ada banyak orang berubah setia karena diberkati oleh Tuhan. Karena dulu waktu dia tidak punya apa-apa, dulu waktu dia tidak bisa berbuat apa-apa, kesetiaannya pada Tuhan luar biasa. Tapi ketika berkat Tuhan limpahkan, dalam wujud-wujud yang nyata, dalam wujud-wujud harta, dalam wujud uang, kita seringkali berubah setia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa manusia begitu mudah berubah setia? Pernahkah kita berpikir, jikalau Tuhan yang berubah setia, apa yang terjadi dalam hidup dan kehidupan kita? Hal ini saudara yang kita pelajari pakai bagian yang kedua. Dan bagian ketiga yang kita akan lihat, rupanya saudara, kita akan melihat bahwa Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia kepada mereka yang setia kepadanya. Peristiwa Paulus ini sangat menunjukkan kesetiaan Tuhan. Paulus sebagai hamba Tuhan yang diberi kesempatan melakukan mujizat,
pada waktu itu dilempari batu dan dikatakan dalam ayat 19, dia itu mati dan mayatnya diseret keluar dari kota Listria. Jelas saudara bahwa mayatnya diseret keluar. Berarti orang-orang di Listria itu melihat Paulus sudah mati. Tetapi dalam ayat 20 katakan, ketika murid-murid lain mengelilingi tubuh Paulus, maka Paulus segera bangkit dan masuk ke kota Listria. Saudara, luar biasa pemahaman ini kalau kita perhatikan. Bahwa Paulus segera bangkit dan masuk kota Listria, dan esok harinya dia berangkat ke kota Derbe. Apa yang terjadi? Kalau dia dilempari batu, tentunya luka-lukanya luar biasa. Bahkan dianggap sudah mati. Tapi pada saat yang sama, dia bangkit berdiri, masuk kota, dan besok paginya melanjutkan perjalanan. Jika bukan mujizat yang dari Tuhan, itu tidak akan terjadi, saudara. Berarti saudara, kita melihat Tuhan Yesus, Tuhan kita, adalah Tuhan yang setia. Kepada muridnya, kepada hambanya, kepada anaknya yang setia. Dia setia adanya. Dan dia tidak pernah meninggalkannya. Saudara, di dalam kitab Bilangan pasal 12 ayat yang ke-7, di sana juga diceritakan mengenai seorang hamba Tuhan yang bernama Musa. Pada suatu hari, saudara-saudara, Miriam, kakak Musa dan Harun itu ngomel. Dia ngomel begini, saudara. Dia katakan, apa kuasa Tuhan itu hanya akan datang dari Musa? Apa tidak bisa Tuhan memakai saya? Apa tidak bisa Tuhan memakai saya, Miriam, untuk menyampaikan firman Tuhan? Musa itu keterlaluan. Musa itu tidak benar. Dan ini yang dinyatakan oleh Miriam. Tapi apa yang terjadi, saudara? Di Bilangan 12, saudara bisa membaca. Tuhan datang dan Tuhan mengatakan, keluar kalian bertiga. Harun, Miriam, dan Musa. Lalu Tuhan mengatakan, Miriam, apa yang kau lakukan pada hambaku yang setia ini? Apa yang kau perbuat kepada hambaku yang setia ini? Engkau mengata-ngatai dia, engkau mengata-ngatainya, dan aku sebagai Tuhan, aku tidak bisa menerima. Lalu saudara, apa yang dilakukan dalam Bilangan pasal 12 ayat 7, Tuhan mengatakan, bagi Maryam, engkau akan menerima hukuman. Dan Maryam waktu itu kemudian menerima penyakit kusta selama 7 hari. Saudara, apa yang mau dikatakan dari kitab Bilangan ini? Yang mau dikatakan dari kitab Bilangan ini, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan hambanya yang setia. Dalam Mazmur pasal 37 ayat 25, Tuhan juga mengatakan melalui hambanya, dalam Mazmur ini dikatakan, dahulu aku muda, sekarang aku menjadi tua, tetapi aku tidak pernah melihat anak-anak orang benar itu hidup meminta-minta. Anak-anak orang yang setia hidup meminta-minta. Firman Tuhan mengatakan tidak pernah. Oleh sebab itu, saudara-saudara, firman ini sungguh mengingatkan kita untuk saudara dan saya setia. Memang di dalam kehidupan ini, saudara, mungkin kita menjadi lemah. Ada banyak kita yang dulu begitu rajin melayani Tuhan. Baik di sekolah minggu, baik di paduan suara, baik di pengurus sekolah, baik di komisi, baik di tempat-tempat pelayanan, saudara. Tapi ada banyak orang yang undur setianya. Karena mungkin saudara kecewa, karena mungkin saudara terhasut, tapi mungkin karena saudara diberkati lebih, saudara menjadi undur dari Tuhan. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Tuhan katakan mungkin kau menjadi jenuh, tetapi saudara, Tuhan katakan siapapun orang yang setia, aku akan setia kepadanya.
Siapapun orang yang setia melayani aku pun akan setia untuk menyatakan dia. Siapapun yang mengaku aku di depan manusia, aku akan mengakunya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Wahyu 2 ayat 10 mengatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara, mari kita coba melihat keberadaan kita masing-masing. Apakah kita tetap setia di dalam keadaan kita? Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dia yang menjanjikan pimpinan dan penyertaan dan berkat adalah Tuhan yang sama yang kita kenal sekarang, yang juga akan kita kenal esok. Dia yang tidak akan pernah membiarkan saudara dan saya hidup di dalam kesendirian. Tuhan yang samalah yang akan kehendaknya adalah Tuhan juga yang berdiri di hadapan saudara, dan selalu dia berkata, aku peduli terhadap engkau. Aku tetap setia dan tetap setia selama engkau juga hidup dalam kesetiaan yang sama. Tuhan memberkati saudara. Amin.